Bagaimana dengan sembelihan orang Yahudi dan orang Nasrani? Apakah boleh untuk dimakan? Banyak di antara kita, orang Muslim di zaman kita sekarang ini, kalau sudah di rumah orang yang Nasrani atau di rumah orang Yahudi, Yahudi jarang lah ya, jarang bertemu. Nasrani yang mungkin banyak bertemu di negeri kita, merasa bahwa makanan yang dia ada itu haram semuanya udah. Kenapa menjadi halal sembelihan Yahudi dan sembelihan Nasrani, Ahlul Kitab? Bagaimana dengan sembelihan orang Yahudi dan orang Nasrani? Apakah boleh untuk dimakan? Ini berhubungan dengan masalah akidah juga, walau juga berhubungan dengan masalah fikih, boleh atau tidak untuk dimakan. Banyak di antara kita, orang Muslim di zaman kita sekarang ini, kalau sudah di rumah orang yang Nasrani atau di rumah orang Yahudi, Yahudi jarang lah ya, jarang bertemu. Nasrani yang mungkin banyak bertemu di negeri kita, merasa bahwa makanan yang dia ada itu haram semuanya udah. Dan itu salah. Karena sembelihan orang Yahudi atau orang Nasrani dihalalkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dihalalkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan Nabi Anda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memakan seekor kambing sembelihan orang Yahudi. Sembelihan orang Yahudi dimasak oleh orang Yahudi, setelah masak diberi racun lalu diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diberikan kepada Nabi dalam keadaan sudah dimasak dan dimakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau tidak tahu. Ini membuktikan bahwa beliau tidak tahu yang gaib, bahwa makanan tersebut telah diracuni. Intinya adalah dimakan atau tidak? Dimakan. Padahal yang menyembelihnya orang Yahudi, yang memasaknya dia dengan alat masak di rumahnya tentunya, dengan perlengkapan masak bumbu-bumbu dari dia, diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dimakan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan sembelihan orang Yahudi halal. Demikian juga sembelihan orang Nasrani halal untuk dimakan. Wallahu ta'ala alam. Jadi ini peraturan agama kita, dan jangan kita ingin berbuat kesolehan di tempat yang bukan saatnya untuk berbuat soleh. Wah, saya menjaga agama, saya tidak mau makan. Salah ini. Berarti kalau Anda menuding orang yang tidak mau makan baik agamanya, Anda menuding Rasul Anda tidak baik agamanya. Karena makan sembelihan Yahudi. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, dan makanan orang-orang ahlul kitab halal untuk kalian. Wa ta'amukum hillul lahum, dan makanan kalian halal untuk mereka. Wallahu ta'ala alam. Kenapa menjadi halal sembelihan Yahudi dan sembelihan Nasrani, Ahlul Kitab? Disebabkan bahwa Allah yang diibadati oleh orang Yahudi dan Allah yang diibadati oleh orang Nasrani, dialah Allah yang kita ibadati. Namun mereka beribadat dengan cara syirik, namun kita beribadah kepada Allah dengan cara tauhid. Akan tetapi Allah yang dituju oleh orang Nasrani dan Yahudi, dialah Allah yang dituju oleh kita umat Islam. Kenapa? Agama mereka dari agama para nabi dan para rasul yang telah diselewengkan syariatnya sehingga berbentuk kesyirikan. Namun Allahnya adalah Allah yang sama. Faham yang dimaksud? Ketika orang Nasrani mengatakan ini Tuhan Allah, dan mereka menamakan Tuhan Bapa, dan mereka mengatakan Allah yang ada di surga, Allah yang mereka maksud, Allah yang kita maksud. Sehingga ketika mereka menyembelih sembelihan Allah,
Paham yang dimaksud ya? Wallahu alam. Ini kenapa kemudian sembelihan mereka menjadi halal, karena memang Allah mereka adalah Allahnya kita. Sama. Agama Yahudi berasal dari agama Nabi Musa yang diselewengkan. Nabi Musa mengajak kepada Allah. Agama Nasrani berasal dari agama Nabi Isa yang diselewengkan. Nabi Isa mengajak kepada Allah. Agama Islam adalah agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajak kepada Allah. Sama-sama Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad sama-sama mengajak kepada Allah. Wallahu taala a'la wa alam. Nah, saya pernah bertemu dengan salah seorang kaum muslimin yang betul-betul tak mau makan apapun dari orang Nasrani. Tak mau makan apapun. Ketika kita tanya kepadanya, haram apa tidak? Tidak. Kalau tidak haram, kenapa anta warak untuk sesuatu yang tidak mesti warak di dalamnya? Kalau anda tidak mau karena anda merasa beragama lebih baik dengan tidak mau makan, anda menuding Nabi Muhammad SAW salah dalam beragama. Wallahu ta'ala alam. Seringkali masalahnya adalah nanti takut di masakan mereka pernah masak yang haram-haram di sana, daging-daging yang diharamkan pernah dimasak di periuk-periuk mereka, di kuali-kuali mereka. Itu yang selalu menjadi alasan. Betul tidak? Betul. Lalu Nabi Muhammad nggak ngerti itu, nggak paham. Yang dimasak oleh orang Nasrani, orang Yahudi yang dimakan oleh Nabi itu tidak dimasak pakai alat gitu. Allah ketika menghalalkan makanan mereka, apakah Allah mensyaratkan halal makanan mereka dengan syarat pakai alat masak kalian gitu? Allah ketika menghalalkan, Allah tahu bahwa mereka menggunakan alat mereka untuk memasak. Maka tidak perlu warak di tempat yang tidak mesti warak. Dan Nabi Muhammad suri tauladan kita. Beliau memakan masakan ahlul kitab, seorang wanita Yahudi ya, yang ketika menyembelih memberi racun, mengatakan kalau dia memang seorang nabi, dia akan tahu bahwa ini beracun. Namun Allah berkehendak bahwa ketika makan, Nabi belum diberitahu bahwa itu sudah beracun. Setelah makan baru turun wahyu bahwa itu beracun. Lalu wanita itu dipanggil lagi. Kalau tidak salah namanya Zainab, wanita itu, wanita Yahudi itu bernama Zainab. Kalau anda tidak salah dalam hafalan, Zainab bintil Harith. Saya seorang mahasiswa di organisasi kampus, ada kader kerohanian Islam yang tugasnya menyebarkan dakwah, mengingatkan, memberikan nasihat kepada mahasiswa lainnya. Namun belakangan ada mahasiswa non-muslim yang ingin menyebarkan agamanya seperti kader-kader kami. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan sebagai seorang ketua? Karena mahasiswa non-muslim harus mendapatkan izin dari ketua dan anggota lainnya. Jika tidak diizinkan, kita dibilang tidak toleran. Kita tidak dibilang tidak toleransi. Kalau diizinkan, kita dibilang tidak toleransi. Kalau tidak diizinkan, kita dibilang tidak toleransi. Dan kalau diizinkan, kita diizinkan untuk kita mengizinkan orang menyebarkan kesyirikan. Pilih mana? Tinggal pilih mana. Silahkan pilih. Kalau kita tidak izinkan, orang bilang kita tidak toleransi. Kalau kita izinkan, kita mengizinkan orang untuk menyebar kesyirikan. Ya, silahkan pilih salah satu. Kita sering memikirkan hak manusia dan menyampingkan haknya Allah. Kalau dia ingin menyebarkan tanpa izin kita, terserah dia. Tidak ada tanggung jawab kita di sana, dan Allah tidak akan menanya kita di akhirat.
Namun kalau kita ikut memberikan izin, berarti ada pertanyaan di akhirat kepada kita. Karena kita telah ikut memberikan izin. Namun kalau dia sebarkan, kita tahu, kita tidak memberi izin, kita tahu, kita diamkan saja. Paling tidak bahwa tidak ada tanggung jawab kita di akhir ketika kita memberikan izin. Sama dengan saat-saat sekarang ini, sebentar lagi akan marak pembicaraannya. Kalau kita tidak mengucapkan selamat Natal, kita dikatakan tidak toleransi. Toh ketika kita hari raya mereka mengucapkan selamat Idul Fitri kepada kita, kenapa kita tidak balas? Hal yang sama terjadi. Kalau mereka mengucapkan kepada kita selamat Idul Fitri, memang Idul Fitri itu keselamatan memang pada tempatnya. Namun ketika kita mengucapkan selamat kesyirikan di hari raya kesyirikan, apanya yang selamat? Maka itu kalimat yang batil. Namun orang ini harus toleransi beragama. Ya akhi, urusan agama ada sebuah dinding pembatas sampai langit yang tidak boleh ditembus. Lakum dinukum waliyadin. Bertoleransi tidak ada hubungannya dengan agama. Agama adalah agama, toleransi adalah toleransi dalam urusan dunia. Kita tidak menyakiti, kita tidak mengkhianati, kita tidak menipu. Dia butuh bantuan, kita bantu. Dia butuh pinjaman, kita pinjamkan. Dia sakit, kita jenguk. Dia butuh biaya, kita bantu dengan biaya. Ini toleransi. Dia minta tolong, kita tolong. Namun urusan agama tidak masuk dalam kancah toleransi. Karena Allah sudah mengatakan lakum dinukum. Dan ayat ini lakum dinukum waliyadin dihafal oleh mayoritas muslim di Indonesia ini atau di dunia ini. Subhanallah, Allah mudahkan untuk menghafalnya sehingga menjadi hujjah bagi seluruh manusia. Apatah lagi yang hafal bahwa urusan agama tak ada mereka kita. Semoga bermanfaat. Sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari yang berbahagia ini, dan semoga Allah menjaga kita untuk senantiasa beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi peribadatan kepada selain Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik